Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Linear. Di video kali ini, saya akan membahas soal program Linear untuk mata kuliah Teknik Riset Operasional. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas soalnya. Oh ya teman-teman, di video ini saya memiliki dua soal yang akan saya bahas, yaitu program Linear model penugasan metode Hungarian yang minimum, dan yang keduanya yaitu maksimum. Mari kita bahas soal yang pertama. Perusahaan maju mundur yang bergerak di bidang furniture memiliki 4 orang karyawan dengan rincian data sebagai berikut. Pekerjaan karyawan yaitu amplas, mengecat, vernis, dan mengangkat. Kemudian di sini ada karyawannya, yaitu di soal nomor 1 ini diminta tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya paling murah menggunakan metode Hungarian minimasi. Oke, kita langsung saja pada langkah yang pertama, yaitu buat tabel dengan data seperti yang ada di soal. Nah, jadi tabelnya seperti ini ya teman-teman. Di sini saya beri keterangan yaitu pekerjaan saya ganti dengan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian si karyawannya kita ganti simbolnya dengan A, B, C, dan D. Setelah langkah 1 kita sudah selesai kerjakan, kemudian kita ke langkah berikutnya yaitu langkah kedua, di mana mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost. Jadi caranya teman-teman, pilih elemen terkecil dari setiap baris, kurangkan pada baris seluruh elemen tersebut. Nah, jadi di sini di baris ini pilih dulu teman-teman elemen yang paling terkecilnya. Nah, di sini ada 50, di baris yang B ada 45, di baris C ada 50, dan di baris D ada 40. Nah, setelah bertemu elemen yang paling kecil pada baris, kemudian kita kurangi teman-teman setiap barisnya. Jadi 65 dikurangi 50 hasilnya 15. Kemudian 50 dikurangi 50 hasilnya 0. 60 dikurangi 50 hasilnya 10. Dan 70 dikurangi 50 hasilnya 20. Nah, ini semuanya seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah dikurangi akan mendapatkan hasil seperti ini teman-teman. Berarti langkah kedua sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu reduced cost matrix terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrixnya. Caranya, pilih elemen terkecil dari setiap kolom pada RCM yang tidak mempunyai nilai 0. Kurangkan pada seluruh elemen dalam kolom tersebut. Di kolom 1 dan 2-nya sudah memiliki 0 ya teman-teman. Jadi yang sudah memiliki 0, karena nanti ini kan nilai yang paling kecilnya 0, jadi tidak usah, jadi langsung saja kita taruh di sini. Nah, kemudian yang kita proses yaitu di kolom 3 dan 4. Nah, karena tidak memiliki nomor, kita cari elemen yang paling terkecil yaitu ada 10. Yang nomor yang kolom 4 juga ada 10. Kemudian kita kurangi 10 kurangi 10, 15 kurangi 10, 25 kurangi 10, dan 25 juga dikurangi 10. Begitu pula dengan kolom yang keempat. Oke, langkah yang ketiga sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke langkah keempat. Di langkah yang keempat ini, kita melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen yang bernilai 0. Jadi di tabel ini kita sudah memiliki nilai 0 ya teman-teman di setiap kolomnya dan di setiap barisnya. Kemudian kita menarik garis seperti ini yang ada 0-nya. Di sini saya memberikan catatan, yaitu jika jumlah garis sama dengan matriks. Yang dimaksud dengan matriks itu ini teman-teman, 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4. Nah, solusi optimal sudah tercapai kalau garisnya ada 4. Nih, karena di sini kita garisnya masih 3, jadi kita lanjut ke langkah 5. Untuk di langkah 5 ini, kita merevisi total opportunity matrix-nya ya teman-teman. Pilih elemen yang paling terkecil, lalu dikurangi pada elemen yang belum meliputi garis. Nah, di sini saya sudah memberi tanda. Di sini kita pilih elemen yang terkecilnya yaitu 10. Jadi, semua yang blok ini akan dikurangi dengan 10. Nah, untuk pengurangan elemen yang belum meliputi garis sudah selesai ya teman-teman. Kemudian, kita yang 10 tadi itu, yang 10 elemen yang paling terkecil itu, kita tambahkan pada elemen yang mempunyai 2 garis.
Nah, di sini ada 15 dan 10 ya teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan 15 tambah 10 25, kemudian 10 tambah 10 20. Nah, karena tadi pengurangan dan penambahannya sudah selesai, kemudian kita penarikan garis ya teman-teman. Garisnya saya tarik di sini. Kemudian kita lanjut ke langkah yang keenam. Nah, di langkah yang keenam ini teman-teman harus benar-benar hati-hati karena di sini kita pemilihan tempat karyawan ya. Pertama saya akan menaruh karyawan di sini. Kemudian berarti yang di sini tidak bisa dikerjakan lagi oleh si D ya teman-teman. Kemudian saya akan menaruh karyawan B di pekerjaan kedua. Berarti yang A sudah tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang kedua ya teman-teman. Kemudian saya akan menaruh karyawan pada pekerjaan ketiga. Karena di sini tidak ada 0, jadi si A sudah tepat pada pekerjaan yang ketiga. Kemudian di sini karyawan D pada pekerjaan keempat. Kenapa? Karena di sini pekerjaan keempat itu yang C sudah tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang keempat karena yang C sudah mendapat pekerjaan. Kemudian sama juga dengan yang B, saya silang di tempat pekerjaan yang keempat karena yang B sudah dapat pekerjaan yang kedua. Nah, hasilnya seperti ini matriks biayanya ya teman-teman. Kemudian kita menemukan hasil schedule penugasan yang optimalnya, di mana yang A mengerjakan pekerjaan 3 yaitu biayanya 60, yang B mengerjakan pekerjaan 2 yaitu biayanya 45, yang C mengerjakan pekerjaan yang ke-1 yaitu biayanya 50, dan D mengerjakan pekerjaan keempat yaitu biayanya 60. Total hasil biayanya yaitu 215. Baik teman-teman, di sini soal yang pertama sudah kita selesaikan. Kemudian kita mengarah ke soal yang kedua, di mana sebenarnya soal kedua ini hampir sama saja dengan soal yang ke-1. Perbedaannya itu di maksimum dan minimum. Jadi yang pertama tadi itu kan kita membahas dengan Hungarian yang minimum. Kemudian yang kedua, soal yang kedua ini kita membahas Hungarian yang maksimum. Yaitu di sini sebuah perusahaan untung rugi yang bergerak di bidang pengusaha makanan memiliki 5 orang sales yang ditugaskan di wilayah Jakarta. Berikut hasil penjualan dari masing-masing sales wilayah. Di sini saya memiliki wilayah pekerjaannya itu ada Kebun Jeruk, Rawamangun, Kemayoran, Palmerah, dan Blok M. Dan di sini karyawannya yaitu Anang, Asyanti, Aurel, Azril, dan Arsy. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sama seperti soal yang pertama ya teman-teman. Langkah yang pertama buat tabel pada data yang sudah ada pada soal. Nah, di sini saya keterangannya sama, pekerjaannya itu saya ganti menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Bedanya tadi di soal yang pertama kita matriksnya ada 4 kolom dan 4 baris, dan sekarang soal yang kedua kita memiliki 5 kolom dan 5 baris. Langkah yang pertama sudah selesai teman-teman. Kemudian kita ke langkah kedua, yaitu kita mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity. Caranya, pilih elemen terbesar pada setiap baris, kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Nah, caranya itu tidak jauh dari yang pertama, soal yang pertama tadi, tapi bedanya di sini yang pertama kan tadi kita cari nilai minimumnya, sekarang kita mencari nilai maksimumnya. Di sini kita memiliki nilai maksimumnya itu 20. Kemudian yang B itu ada 15, yang C itu ada 12, yang D itu ada 16, dan yang E ada 14. Kemudian kita taruh di sini. Nah, setelah kita menemukan nilai elemen yang paling terbesar, kemudian kita kurangi. Caranya seperti ini, 20 dikurangi 10 itu 10, kemudian 20 dikurangi 12 yaitu 8, 20 dikurangi 20 yaitu 0, 20 dikurangi 8 yaitu 12, dan 20 dikurangi 15 yaitu 5. Ini berlaku juga untuk baris ke B, C, D, dan E ya teman-teman.
setelah langkah yang kedua selesai, kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu minimumkan opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil pada kolom tersebut. Nah, jadi di sini yang sudah ada nolnya itu ada 3 di kolom 3, di kolom 4, dan di kolom 5. Jadi saya sudah langsung pindahkan ke sini ya teman-teman, karena sudah tidak ada yang perlu dikurangi lagi karena nilai terkecilnya yaitu 0. Nah, yang belum ada nolnya itu di kolom 1 dan di kolom 2. Di sini nilai yang paling terkecilnya yaitu ada 1. Kemudian di sini juga yang kolom kedua nilai terkecilnya ada 1 juga ya teman-teman. Kemudian kita kurangi seperti hal yang sudah-sudah ya teman-teman, seperti yang di nomor 1 tadi, kita kurangi terus. Nah, yang langkah ketiga sudah selesai, kita mendapatkan total opportunity loss matrixnya ya teman-teman. Jadi di sini sudah lengkap, setiap kolom dan barisnya sudah memiliki nilai 0. Kemudian kita lanjut ke langkah keempat, menutup semua 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yaitu kita langsung saja tarik ke garisnya. Kita dari baris dulu ya teman-teman. Kita dari baris dulu yang memiliki nilai 0-nya 2. Nah, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pindah ke kolomnya juga. Nah, kita jangan sampai ada 0 yang tidak terkena garis ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan garis yang optimal ya teman-teman, karena di sini garisnya sudah sesuai dengan matriks. Di sini kan matriksnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan kolomnya juga ada 5. Kemudian kita mendapatkan garis yang sudah optimal. Kemudian kita lanjut ke langkah kelima. Karena jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka matriks penugasan optimal telah tercapai. Jadi kita sekarang menempatkan karyawan pada wilayah-wilayahnya ya teman-teman. Kemudian saya akan memberikan wilayah 3 untuk karyawan A. Kemudian saya juga akan memberikan wilayah 1 untuk karyawan B. Wilayah di sini untuk hati-hati ya teman-teman, kita saat pembagian wilayahnya itu harus hati-hati karena tidak bisa, misalkan gini, tidak bisa wilayah 1 terus di sini kita ada 0 lagi misalkan. Ini tidak bisa ya teman-teman, karena yang B hanya wilayah 1 hanya bisa ditempati oleh 1 karyawan. Jadi kita harus super hati-hati saat pembagian wilayah pada karyawannya ya teman-teman. Dan kita lanjut, saya akan memberikan wilayah D pada wilayah 4. Saya akan memberikan karyawan E pada wilayah 2. Nah, kemudian di sini ada 0 yang tidak memiliki wilayahnya teman-teman nih, kayak ini. Kenapa saya tidak memilih ini? Karena yang B sudah ada. Masa yang B mengerjakan 2 wilayah, kan tidak mungkin ya teman-teman. Makanya yang di sini saya coret. Kemudian ini juga sama, yang di sini saya coret. Kemudian ini juga saya coret. Nah, setelah ini sudah dibagi-bagi, kita akan mendapatkan schedule penugasan yang optimal, di mana yang A mendapat wilayah yang 3, yang B mendapat wilayah 1, yang C mendapat wilayah 5, yang D mendapat wilayah 4, dan yang E mendapat wilayah 2. Baik teman-teman, begitu hasil soal nomor 2 yang sudah saya bahas tadi. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya juga sedang belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.